Di kedalaman samudera yang tidak pernah tersentuh cahaya, tersimpan rahasia yang selama ini disembunyikan dari dunia. Sebuah dunia yang hidup dalam kemegahan, namun dipenuhi kebencian terhadap permukaan. Sementara di atas laut, manusia menjalani hidup tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan dihakimi. Dari dua dunia yang seharusnya tak pernah bersatu, lahirlah seorang anak yang dianggap sebagai kesalahan. Keberadaannya ditolak, dirahasiakan, dan hampir dihapus dari sejarah. Namun takdir tidak bisa dibungkam selamanya. Ketika perang mulai mendekat dan kebencian berubah menjadi ancaman nyata, satu sosok selama ini bersembunyi terpaksa melangkah melaju. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai raja, melainkan sebagai harapan terakhir yang mampu menyatukan dua dunia yang terpecah. Dan inilah kisahnya. Halo guys, balik lagi di Alur Cerita Video. Di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul Aquaman, sebuah film superhero yang dirilis tahun 2018. Film ini disutradarai oleh James Wan, sosok di balik berbagai film besar yang dikenal dengan visual megah dan penceritaan penuh emosi. Aquaman mengusung genre aksi, fantasi, petualangan, dan superhero dengan latar dunia bawah laut yang penuh misteri, kerajaan kuno, serta konflik besar antara laut dan daratan. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang terlahir dari dua dunia berbeda, dipaksa menghadapi takdir yang selama ini dia tolak, dan akhirnya menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan kerajaan laut. Oke guys, tanpa basa-basi panjang, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah mercusuar tua yang berdiri sendiri di tepi laut Maine. Pada suatu malam, badai besar menghantam pantai dengan ombak yang mengamuk dan angin yang meraung tanpa henti. Di tengah badai itulah, seorang penjaga mercusuar bernama Thomas menemukan seorang wanita terdampar di atas bebatuan pantai. Tubuh wanita itu terluka parah, mengenakan baju besi aneh yang tidak berasal dari dunia manusia. Thomas membawa wanita itu ke dalam mercusuar dan merawat lukanya. Perlahan wanita tersebut sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai Atlana, ratu dari kerajaan laut Atlantis. Ia melarikan diri ke dunia manusia untuk menghindari pernikahan paksa dengan Raja Atlantis. Selama masa penyembuhan, Atlana dan Thomas mulai saling mengenal. Atlana kagum pada dunia manusia yang sederhana, penuh kehangatan dan jauh dari politik kejam kerajaan laut. Waktu berlalu, cinta pun tumbuh di antara mereka. Dari hubungan terlarang itulah lahir seorang anak laki-laki bernama Arthur. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Atlana mengetahui bahwa pasukan Atlantis sedang mencarinya. Ia sadar keberadaan Arthur akan dianggap sebagai dosa besar anak hasil hubungan antara manusia dan bangsa laut. Dengan hati yang hancur, Atlana meninggalkan Arthur dan Thomas demi melindungi mereka. Sebelum pergi, ia berjanji suatu hari Arthur akan memahami siapa dirinya sebenarnya. Atlana kembali ke Atlantis, siap menerima hukuman yang menantinya. Arthur tumbuh sebagai anak manusia biasa, namun sejak kecil menunjukkan kemampuan yang tak masuk akal. Ia mampu menahan ombak besar, berenang lebih cepat dari kapal, dan memiliki kekuatan fisik luar biasa. Thomas mengajarinya nilai kemanusiaan, keberanian, empati, dan tanggung jawab. Namun Arthur sering merasa terasing. Ia tahu dirinya berbeda. Dunia laut memanggilnya tetapi ia tidak memahami alasannya. Hingga suatu hari ketika remaja, Arthur menyelamatkan awak kapal selam yang tenggelam. Sebuah peristiwa yang memperkenalkannya pada takdir yang tidak bisa lagi dihindari. Di sisi lain lautan, di kedalaman Atlantis, kekuasaan berada di tangan Raja Orphax. Sementara putranya Orm tumbuh dengan kebencian terhadap dunia permukaan. Orm percaya manusia adalah penyebab kerusakan laut dan harus dihukum. Ia mulai menyusun rencana perang besar antara laut dan daratan. Takdir dua dunia perlahan bergerak menuju satu titik pertemuan dan Arthur berada tepat di tengahnya. Arthur tumbuh menjadi pria dewasa yang hidup jauh dari sorotan. Ia lebih memilih bekerja sebagai penyelamat laut, menolong kapal-kapal yang tenggelam dan orang-orang yang terjebak badai. Meski memiliki kekuatan luar biasa, Arthur menolak disebut pahlawan. Ia tidak ingin terlibat dengan dunia laut yang telah merenggut ibunya. Namun dunia laut tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Suatu hari, sebuah kapal selam milik angkatan laut diserang oleh makhluk misterius dari kedalaman samudra. Arthur yang berada di sekitar lokasi ikut menyelam untuk menolong para awak. Di sanalah ia bertemu kembali dengan dunia yang selama ini ia hindari. Di dalam kapal selam itu, Arthur berhadapan langsung dengan pasukan Atlantis dan seorang pria bersenjata teknologi canggih bernama David.
yang kelak dikenal sebagai Black Manta. Pertarungan brutal terjadi di dalam kapal. Arthur berhasil menyelamatkan awak kapal selam, namun ayah David tewas dalam insiden tersebut. Arthur memilih menyelamatkan para prajurit manusia daripada membantu Ken. Keputusan itu menanamkan dendam mendalam di hati David, dendam yang kelak akan kembali menghantui Arthur. Tak lama setelah kejadian itu, Arthur didatangi oleh seorang wanita misterius bernama Mera, prajurit elit Atlantis yang memiliki kemampuan mengendalikan air. Mera datang dengan satu tujuan, membawa Arthur ke Atlantis. Ia memperingatkan bahwa saudari tirinya Orm telah menjadi raja lautan dan bersiap melancarkan perang terhadap dunia permukaan. Arthur menolak, ia tidak percaya pada kerajaan laut, tidak percaya pada takdir dan tidak ingin menjadi bagian dari perang yang bukan pilihannya. Namun Mera memaksanya melihat kenyataan. Ia membawa Arthur menyelam ke Atlantis, sebuah dunia megah di bawah laut, penuh teknologi canggih dan kekuatan luar biasa. Di Atlantis, Arthur menyaksikan sendiri kebencian Orm terhadap manusia. Orm menganggap dunia permukaan telah mencemari laut dan layak dihancurkan. Untuk menyatukan seluruh kerajaan laut, Orm berencana menentang Arthur dalam ritual pertarungan kerajaan, karena Arthur adalah pewaris sah dari Ratu Atlana. Pertarungan antara Arthur dan Orm pun terjadi, namun Arthur kalah telak. Ia tidak terbiasa bertarung dengan aturan kerajaan laut dan belum menguasai kekuatan sejatinya. Orm mempermalukannya di hadapan rakyat Atlantis, memperkuat klaimnya sebagai Raja Samudra sejati. Arthur melarikan diri bersama Mera. Di saat yang sama, Orm memulai langkah awal perangnya mengirim gelombang raksasa ke pesisir dunia manusia sebagai peringatan. Kota-kota pesisir porak-poranda, dan Thomas, ayah Arthur, nyaris kehilangan nyawanya. Melihat kehancuran itu, Arthur mulai menyadari satu hal. Jika ia terus lari dari takdirnya, dunia manusia dan laut akan sama-sama hancur. Mera mengungkap legenda kuno Atlantis tentang Raja Atlan, penguasa pertama samudra dan senjata legendarisnya yaitu Trisula, yang hanya bisa diangkat oleh Raja sejati. Senjata itu tersembunyi di wilayah paling berbahaya di lautan, tempat tak seorang pun pernah kembali hidup. Dengan hati yang masih diliputi keraguan, Arthur akhirnya mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia akan mencari Trisula itu, bukan untuk menjadi raja, tetapi untuk menghentikan perang sebelum semuanya terlambat. Arthur dan Mera memulai perjalanan menuju lokasi terakhir Trisula Raja Atlan. Petunjuk pertama membawa mereka ke sebuah kerajaan laut yang telah lama runtuh, terkubur oleh waktu dan keserakahan. Di sana, mereka menemukan reruntuhan kuno yang dipenuhi simbol dan mekanisme mematikan, peninggalan peradaban Atlantis sebelum kejatuhannya. Di tengah perjalanan, Arthur mulai merasakan hubungan aneh dengan lautan. Ia mendengar bisikan makhluk laut, merasakan arus yang membimbing langkahnya, seolah samudera sendiri mulai mengakui keberadaannya. Namun Arthur masih meragukan dirinya. Ia takut jika semua ini hanyalah legenda kosong. Sementara itu, Orm tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan dari berbagai kerajaan laut, yaitu dari Brine, Fisherman, dan Trance. Tujuannya satu, menguasai seluruh samudera dan melancarkan serangan terakhir ke dunia manusia. Atlantis bersiap menuju perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, dendam David semakin membara. Dengan teknologi hasil rampasan Atlantis, ia membangun armor hitam mematikan dan identitas baru sebagai Black Manta. Tujuannya bukan kekuasaan, melainkan pembalasan. Ia memburu Arthur dengan penuh amarah, yakin bahwa Arthur harus mati atas kematian ayahnya. Arthur dan Mera akhirnya tiba di Italia, di sebuah desa pesisir yang menyimpan pintu masuk rahasia ke jalur kuno Atlantis. Di sana mereka memecahkan teka-teki yang mengarah ke lorong bawah laut yang sangat berbahaya. Namun sebelum bisa melanjutkan, Black Manta muncul dan menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi. Black Manta menggunakan senjata energi dan kelincahan luar biasa. Arthur bertarung habis-habisan, namun kali ini ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, melainkan naluri kepemimpinan. Ia melindungi Mera bukan sekadar bertarung untuk dirinya sendiri. Akhirnya Arthur berhasil mengalahkan Black Manta, meski musuhnya berhasil melarikan diri. Perjalanan berlanjut di wilayah paling mematikan di lautan The Trance. Tempat ini dipenuhi makhluk laut buas yang hidup dalam kegelapan total. Arthur dan Mera harus melewati terowongan sempit, dikejar oleh ribuan makhluk mengerikan. Di saat yang genting, Arthur tanpa sadar memimpin kawanan makhluk laut lain untuk melawan Trance, sebuah momen yang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar manusia setengah Atlantis. Di ujung perjalanan, Arthur menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan.
Ia melihat ibunya Atlana masih hidup. Atlana ternyata diasingkan ke Tren sebagai hukuman, namun berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun. Pertemuan ibu dan anak itu penuh emosi. Atlana melihat Arthur bukan hanya sebagai putranya, tetapi sebagai harapan terakhir Atlantis. Atlana mengungkap kebenaran tentang Trisula Raja Atlan. Senjata itu tidak memilih yang terkuat, melainkan yang paling layak memimpin seseorang yang memahami dua dunia. Arthur akhirnya menyadari, darah manusia bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sesungguhnya. Arthur akhirnya tiba di tempat paling sakral di dasar lautan, sebuah wilayah kuno yang diselimuti cahaya misterius. Di sanalah Raja Atlan, penguasa pertama Atlantis, menunggu dalam wujud penjaga abadi. Sosoknya besar, penuh wibawa dan memancarkan kekuatan yang menekan jiwa siapapun yang mendekat. Raja Atlan menantang Arthur, bukan sekadar pertarungan fisik tetapi juga ujian kelayakan. Arthur harus membuktikan bahwa ia pantas memimpin, bukan karena darah bangsawan, melainkan karena hatinya. Dalam pertarungan sengit, Arthur hampir kalah, namun ia bangkit dengan keyakinan baru bahwa ia adalah jembatan antara dua dunia. Pada akhirnya, Raja Atlan mengakui Arthur. Trisula legendaris pun jatuh ke tangannya. Dalam sekejap, kekuatan Arthur meningkat drastis. Ia mampu berkomunikasi dengan seluruh makhluk laut, mengendalikan arus samudra, dan memimpin tanpa paksaan. Arthur tidak lagi ragu, ia telah menjadi Raja Samudra sejati. Sementara itu, Orm telah menyatukan armada besar kerajaan laut dan memulai perang. Ribuan prajurit kapal perang bawah laut dan makhluk raksasa bergerak menuju pertempuran terbesar dalam sejarah samudra. Dunia laut berada di ambang kehancuran total. Arthur muncul di medan perang dengan Trisula Raja Atlan. Kehadirannya langsung mengubah segalanya. Makhluk laut dari berbagai penjuru tunduk padanya. Bahkan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berpihak pada Orm mulai ragu. Arthur menghadapi Orm dalam duel terakhir, pertarungan kakak beradik yang syarat emosi dan dendam. Orm bertarung dengan amarah dan ambisi, sementara Arthur bertarung demi keseimbangan dua dunia. Pertarungan mereka brutal, penuh ledakan energi dan kekuatan samudra. Pada akhirnya Arthur mengalahkan Orm, namun alih-alih membunuhnya, Arthur memilih belas kasih. Ia menolak mengulangi kesalahan para raja sebelumnya. Keputusan itu membuktikan bahwa Arthur adalah pemimpin yang berbeda. Atlana akhirnya kembali ke Atlantis dan menghentikan perang sepenuhnya. Ia berdiri sebagai simbol persatuan, mengakhiri kebencian yang telah berlangsung selama generasi. Akhirnya, Orm diturunkan dari tahta dan dipenjara. Perang pun berakhir. Arthur akhirnya menerima takdirnya. Ia berdiri sebagai Raja Atlantis dan pelindung dua dunia laut antara daratan. Dunia mungkin belum sepenuhnya damai, tetapi harapan kini kembali hidup. Samudra tidak lagi dipimpin oleh amarah, melainkan oleh seorang raja yang memahami penderitaan kedua dunia. Setelah perang besar itu berakhir, samudra kembali tenang. Arthur akhirnya kini resmi sebagai Raja Atlantis, bukan dengan rasa bangga berlebihan, melainkan dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Ia menyadari menjadi raja bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara dua dunia yang selama ini saling membenci. Arthur memilih tetap hidup di dua sisi kehidupannya. Ia kembali ke darat untuk menemui ayahnya Thomas, memperkenalkan kembali Atlana yang akhirnya bebas dari masa lalu kelamnya. Sebuah keluarga yang sempat terpisah kini kembali utuh. Di bawah laut, Atlantis mulai berubah. Tidak lagi dipimpin oleh amarah dan dendam, melainkan harapan akan masa depan yang lebih damai. Arthur berjanji bahwa laut tidak akan lagi menjadi ancaman bagi manusia, dan manusia pun harus belajar menghormati samudra. Di tengah kedalaman lautan, legenda baru pun lahir. Bukan tentang seorang dewa, melainkan tentang seorang anak dua dunia yang akhirnya menerima takdirnya. Dan dari balik ombak yang bergulung pelan, dunia kini mengenalnya sebagai Raja Samudra sejati. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita lengkap dari film Aquaman tahun 2018. Sebuah kisah tentang seorang anak yang terlahir dari dua dunia. Ditolak oleh takdirnya sendiri, namun akhirnya bangkit menjadi harapan bagi laut dan daratan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita yang dibahas kali ini bisa menghibur dan menemani waktu kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!